Salam dalam kasih Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Puji syukur kita persembahkan kepada Tuhan di hari ini atas kasih dan perkenan-Nya bagi kita, sehingga kita boleh ada di hari ini menjalani kehidupan pengasihan-Nya dengan segala tugas dan tanggung jawab kita yang ada di dalamnya. Kita jumpa lagi melalui renungan harian Toraya, Selasa 28 Maret 2023. Firman Tuhan senantiasa baik, bahkan sangat baik, untuk menuntun dan mengokohkan iman kita, supaya kita pun senantiasa hidup menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan tersedia untuk dilayankan di hari ini. Mari dari dalam keteduhan hati kita berdoa. Bapa, firman-Mu ya dan amin. Firman kebenaran dan kehidupan, supaya kami pun hidup di jalan yang Allah kehendaki. Layakkan kami untuk menerima firman-Mu di hari ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami semakin dituntun untuk melakukan kebenaran-kebenaran Allah. Kami sedia mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wahyu 11 ayat 15 sampai 19. Sangkakala yang ketujuh, nyanyian puji-pujian para tua-tua. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarah-Mu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan terjadilah kilat dan deru guru, dan gempa bumi dan hujan es lebat. Amin. Yakinlah atas kuasa-Nya. Sobat Rehat, anak itu menggenggam kuat mainan di tangannya, sebagai pertanda bahwa si anak menguasai sepenuhnya mainan tersebut. Ada dalam genggamannya.
dan Ia tidak akan membiarkan mainan itu lepas dari tangannya. Ia tidak akan membiarkan seorang pun merampasnya. Memang salah satu arti dari menggenggam sesuatu di tangan ialah kepemilikan dan penguasaan. Tidak hanya terkait dengan barang, tetapi juga perihal posisi atau jabatan. Bukankah menduduki jabatan tertentu berarti memegang kuasa atau jabatan tersebut? Sobat Rehat, kekuasaan untuk memerintah dunia berada dalam tangan Tuhan kita dan Raja Penyelamat yang dijanjikannya. Ayat 15. Begitulah suara yang terdengar di sorga setelah malaikat ketujuh meniup sangkakala ketujuh. Ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah mengatakan hal yang sama. Ayat 17. Tuhan memangku kekuasaan. Ia memerintah sebagai raja. Tuhan akan menghakimi segala bangsa dan memberi upah kepada umatnya. Maka bait suci di sorga terbuka dan tabut perjanjiannya diperlihatkan. Semua peristiwa itu hendak menguatkan orang percaya bahwa akan ada waktunya. Kekuasaan Tuhan akan diproklamirkan. Tuhan Yesus sebagai Raja Penyelamat yang dijanjikan berkuasa atas alam dan segala isinya. Kekuasaan ada dalam tangannya. Kekuasaan yang mutlak dan takkan berpindah kepada tangan yang lain. Sobat Rehat, bisa jadi ada orang yang merasa berkuasa dan menindas sesamanya. Namun percayalah bahwa saatnya akan tiba, kekuasaan itu akan dilucuti dari dirinya karena kuasa yang mutlak ada dalam tangan Tuhan. Kuasa Tuhan itulah yang akan melindungi orang percaya dan menghadapi kuasa dunia yang penuh dengan kepentingan, penuh dengan keangkuhan, penuh dengan penindasan. Dan biarkan kuasa Tuhan yang berkarya di kehidupan kita, bahwa Dia Tuhan dan Allah kita yang senantiasa melakukan yang terbaik di kehidupan ini. Karena itu, yakinlah atas kuasa Tuhan. Amin. Mari berdoa. Syukur bagimu Tuhan di hari ini, hari yang penuh dengan berkat Tuhan, hari yang di dalamnya kuasa, kasih, dan kebenaran Tuhan senantiasa ada. Firman Tuhan di hari ini, jikalau kami terima dengan rasa syukur, kami terima dengan penuh kerendahan hati, firman Tuhan akan terus berbicara dan punya tempat yang berarti untuk menuntun kami, untuk merubah kehidupan kami supaya kami hidup dengan baik dan benar, percaya akan segala kuasa Tuhan. Bapa di sorga, tuntun dan peliharakan setiap kami di sepanjang hari ini. Dengan segala kondisi dan keberadaan kami, ada yang bersyukur, ada yang bergumul, ada yang sakit, ada yang berduka. Bahkan Tuhan, di hari ini, Tuhan sajalah sumber kekuatan dan pertolongan bagi kami.
Ampuni segala dosa dan kesalahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sobat Rehat, demikian sapaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.